Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan film my YouTube channel in Ana Aulia Katili. Sesuai dengan janji yang kemarin, saya di sini akan membahas tentang penjelasan apa itu guroba. Baik, secara bahasa guroba berarti orang asing, yang bisa saja sesuatu orang yang tidak kita kenali atau orang yang berpindah dari suatu tempat atau asalnya, tapi pasti akan kembali ke asalnya. Lanjut. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Dan apabila kamu di pagi hari, janganlah menunggu atau melakukan sesuatu hingga sore hari datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. Makna dari hadis ini adalah janganlah engkau condong kepada dunia, jangan menjadikannya sebagai tempat tinggal yang permanen, dan jangan sampai jiwamu membisikkan kepadamu untuk tinggal selama-lamanya di dunia satu di dunia, serta jangan sampai engkau bergantung kepadanya sebagaimana orang asing yang tidak bergantung kepada selain negeri asalnya. Setelah mendengar wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pun memberikan dua wasiat. Yang pertama, apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi, dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Lalu wasiat yang kedua, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Wasiat pertama yaitu apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Maksudnya adalah, segeralah engkau beramal sebelum datang waktu pagi, dan jangan katakan aku beramal besok saja, karena bisa jadi engkau akan meninggal dunia sebelum datang waktu pagi. Demikian pula dengan apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Maksudnya adalah, beramallah dan persiapkan bekal berupa amal saleh, karena bisa jadi engkau akan meninggal dunia sebelum datang waktu sore hari. Ya, dari hadis ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggal permanen yang dia merasa nyaman di dalamnya. Akan tetapi, hendaknya seorang mukmin di dalam mengalami kehidupan dunia ini ibarat seorang musafir yang mempersiapkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Lanjut lagi ya guys, di wasiat kedua, yaitu hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksudnya adalah, sebagai orang muslim, hendaklah kita bergegas untuk melakukan amal soleh, kapanpun dan mampu untuk melakukannya, yaitu tatkala dia dalam kondisi sehat sebelum datangnya penghalang seperti sakit dan usia. Dan hendaklah mengisi umur kehidupannya dengan amal-amal soleh sebelum datangnya kematian secara tiba-tiba, maka ia pun akan berpindah dari negeri amalan dunia menuju negeri pembalasan akhirat. Dalam hadis ini, Umar mengajak kita untuk bersegera melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya beberapa perkara yang akan menghalangi untuk beramal soleh, seperti sakit, kematian, atau misalnya tanda-tanda kiamat besar yang ketika itu tidaklah akan diterima amalan seorang hamba. Ngeri juga sih guys. Dalam surat Al-Mu'minin ayat 99 hingga 100, Allah Ta'ala mengatakan tentang keadaan orang-orang kafir tatkala kematian datang menjemput. Saya sebutkan artinya ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Robku, atau wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Pada saat Nabi Muhammad dalam gua Hiro, datanglah malaikat membawa sohifah isi Al-Quran seluruhnya dan berkata, Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku tak bisa membaca, jawab Muhammad. Berulang sampai 3 kali dengan jawaban yang sama. Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat sekeras-kerasnya sampai tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian malaikat melepaskannya. Lalu Nabi Muhammad berkata, apa yang akan saya baca? Lalu malaikat menyampaikan. Muhammad pun akhirnya membawa apa yang disampaikan
oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat itu pergi dan Nabi Muhammad tinggal dalam keluh kesah, sedang dalam hatinya telah terlukis suara wahyu. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menjadikan dari segumpal darah-darah. Perintah membaca mengandung arti umat Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca apa yang tersembunyi di hati sehingga dapat didengar dan dimengerti oleh orang lain. Martabat benda-benda di hadapan Allah adalah sama, yaitu makhluk tak pantas dipuja-puja. Qadirat dan kuasa yang ada pada manusia hanya limpahan dan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya jadi semuanya bersifat fana dan tidak abadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari penjelasan saya ini dapat bermanfaat dan semoga bisa diamalkan. Saya juga orangnya bukan yang terlalu tahu atau fasih dalam menyampaikan sesuatu, namun apalah daya ketika saya punya ilmu, saya akan share dan berbagi.